Oke, Assalamualaikum teman-teman. Langsung aja ya. Saya akan membahas kepada teman-teman tentang kulkas 2 pintu merek Samsung yang berkedip-kedip. Ini adalah salah satu materi yang paling bagus untuk bahas. Saya akan ceritakan kepada teman-teman tentang pengalaman yang udah saya jalani selama ini. Kita dikeluhkan sama-sama belajar. Dan ini apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran buat teman-teman. Kita sama-sama belajar agar nanti teman-teman tidak bingung. Perhatikan ya. Ini adalah modul kulkas 2 pintu Samsung inverter. Banyak sekali kejadian kulkas seperti ini yang rusak, kemudian sama si konsumennya dibuang, kemudian ada lagi yang dirombak ke sistem manual, yaitu diganti kompresornya, diganti timernya, pakai sistem seperti LG ataupun Toshiba yang manual, yang bukan inverter. Tapi di sini saya berbagi pada teman-teman, sebelum melakukan hal itu, kita coba melakukan hal yang lebih ringan dulu gitu. Toh kalau misalnya lebih ringan akan lebih hemat dan lebih simpel gitu, lebih cepat pengerjaannya. Dibandingkan kita mengganti mesinnya yang konvensional. Kalau yang inverter kan DC dia. Harusnya DC, kalau yang konvensional kan 220. Kalau kita mengganti yang 220 lebih banyak makan waktu dan biayanya lumayan. Untuk mesinnya aja berapa, kemudian freonnya, kemudian filternya, kemudian timernya, defrostnya dan sebagainya. Saya kan kita berbagi di sini, saya kan memberikan sedikit ilmu yang udah saya pelajari, dan semoga dengan ilmu ini teman-teman bisa merasakan manfaatnya. Yang pertama, teman-teman fokus ke nanti dia akan berkedip, teman-teman. Nanti dia akan berkedip. Di sini dia berkedip nih. Bagusnya kulkas Samsung ini, dia akan memberikan kedipan. Dia akan memberikan kode bahwa saya error, saya rusak. Dia akan memberikan kedipan. Kedipan ada 2 di sini, teman-teman. Ini yang di sini yang saya garis biru, kedipan yang buat kodenya. Kemudian yang kedua nanti di sini, sekitar sini. Ini nanti kedipan yang untuk, saya kurang tahu, yang jelas saya fokusnya ke yang biru ini nih, teman-teman. Saya fokusnya ke yang biru ini. Kedipan ini akan memberikan sebuah gambaran, sebuah diagnosa kepada teman-teman tentang apa yang sedang dialami oleh kulkas tersebut. Jadi dia semacam alat diagnosa gitu yang sudah diciptakan oleh pabrik Samsungnya untuk memberitahu pada kita bahwa saya ininya yang rusak, saya kabelnya yang rusak, saya lampunya yang rusak, saya kipasnya yang rusak, atau saya heaternya yang rusak. Dia akan memberikan sinyal kepada kita, kepada teman-teman. Jadi dengan adanya sinyal itu, teman-teman akan lebih mudah menyelesaikan persoalan ini dan lebih cepat serta tepat. Tidak sembarangan, tepat. Oke. Nanti di tombol biru ini, teman-teman, di yang saya lingkar biru ini akan muncul kedipan. Saya akan baca satu persatu. Kembali lagi saya bilang kepada teman-teman, ini adalah ilmu teknik. Kita harus pelan-pelan, sabar, nggak bisa berasa berusuh, nggak bisa buru-buru. Yang penting hasilnya bagus. Nanti dia akan berkedip 2 kali, teman-teman. Nanti kalau misalnya ini berkedip 2 kali, tit, tit, spasi, kemudian tit, tit, spasi. Kalau 2 kali kedipannya berarti ada masalahnya di termis. Termis, teman-teman. Didengarkan baik-baik ya. Ini namanya termis. Termis or. Nah, ini termis. Saya besarin dulu. Ini masalahnya di sini, teman-teman. Ininya yang rusak atau soketnya yang kendor. Nih. Jadi jangan langsung beranggapan bahwa ini rusak. Bisa jadi masalahnya ada di soketnya kendor.
Karena sebagian besar kulkas itu kerjanya dengan menggunakan soket. Ini kan soketnya teman-teman. Soketnya yang kendor. Kenapa kok bisa kendor Mas Andre? Nah, itu hubungannya sama elektrikal dia kan, kalau saat dia menghantarkan arus dia kan akan terjadi hubungan. Kalau misalnya dia sehari itu dia hitungannya detik, berapa ribu detik dia kan patah gitu. Apalagi kalau teman-teman kulkasnya sering pindah, misalnya pindah dari rumah pertama ke rumah kedua, pindah dari tempat pertama ke tempat kedua, itu kan geser-geser dia, yang mengakibatkan soketnya kendor. Jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah bersihkan soket dahulu. Bersihkan soket dahulu. Kalau misalnya nggak bisa juga, baru lanjut ke termis. Atau bisa juga disolder. Jadi disolder antara, nggak usah pakai soket lagi, disolder. Jadi titik ini kan ada dua titik di sini kan ya. Ada dua kabel di sini kan, dua kabel nih. Nah, sebentar. Mana caranya nih? Ini kan ada dua kabel teman-teman, satu, dua. Nah ini kabel ini di solder aja ke ke dalam soketnya, ke dalam CWA-nya gitu. Itu lebih aman. Kalau kayak yang lebih jelas, teman-teman cari cara gimana caranya agar soket ini bersih. Entah itu disikat pakai bensin atau direndam pakai bensin. Nanti kan kerak-keraknya pada keluar, longgor, jadi keluar. Jadi nanti bisa kencang lagi atau diganjel pakai apa. Masalahnya di dua ini, teman-teman. Antara soket dan termis pipa ya. Termis. Ini adanya di mana Pak Andre? Mana Mas Andre? Adanya di sini. Ini adanya di sini teman-teman. Kalau teman-teman buka kulkas teman-teman, dua pintunya dibuka. Nanti adanya di sini teman-teman. Ini adanya dari sini nih, termis yang saya bilang tadi. Atau di sini. Bentuknya tadi udah tahu ya, termis kulkas dua pintu, inverter. Kalau nggak di garis merah ini, kalau pokoknya di antara garis merah ini nih, dan cari bentuknya ya sejenis kapur, seperti kapur bentuknya. Kalau soketnya sudah diperbaiki, kemudian dicoba masih seperti itu juga, masih muncul kedipannya dua kali juga, berarti diganti termisnya. Penempatannya di mana? Di dalam freezer. Jadi pintu atas teman-teman buka, pintu atas. Ini kan pintu bawah nih, kalau ini saya ambil ini pintu bawah. Ini kan pintu bawah nih. Nah ini kan pintu bawah. Di atasnya kan pintu atas yang buat bikin freezer. Kalau pintu atas teman-teman buka nanti akan terlihat seperti ini. Terlihat ada evaporator. Bentar, loading lagi. Nah, kalau teman-temannya laptop kacang, laptop kentang. Nanti dibuka seperti ini. Nanti teman-teman bakal melihat seperti ini. Ada evap, ada kipas, kemudian ada kabel. Nah intinya yang jelas adanya di situ. Si termis pipa, di termis freezer. Itu yang pipanya dua kali. Sekarang pertanyaannya, saya ini dulu kali ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana Mas Andi kalau kedipannya itu 5 kali? Kedipan 5 kali menandakan bahwa kedipan 5 kali. Ini masalahnya di sini teman-teman. Defrost heater. Ini teman-teman udah paham ya. Ini namanya heater. Apa itu heater? Heater fungsinya untuk memanaskan biang es, batu es yang sudah beku agar cair dia larinya ke pembuangan. Cuma kalau misalnya ini rusak atau soketnya kendor, ini soket juga teman-teman. Emang kulkas itu banyak soketnya, dia bekerja berdasarkan soket itu. Kalau nggak pakai soket kan nanti kalau misalnya ada perbaikan kan susah dia. Ini soketnya ya. Nah ini teman-teman bisa dibersihkan. Kalau kendor bisa dibersihkan.
Kalau misalnya sudah dibersihkan, dipasang lagi masih kedipan 5 kali juga, nah, berarti masalahnya di heaternya. Berarti ini heaternya sudah rusak. Ini namanya heater, tinggal dibawa aja ke tukang elektronik. Ini harganya kalau masalah cuma 15 sampai 17 ribu. Ini harganya teman-teman. Kemudian kalau misalnya sudah bukan, sorry. Ini diagnosa masalah heater. Ini adanya di mana Pak Andre? Ini adanya di sini teman-teman. Adanya di sini sama. Adanya di dalam freezer. Oke. Ini adanya di sini. Lama sekali. Adanya di sini teman-teman ya, di bagian bawah ya. Ini saya batu garis biar teman-teman paham. Warna hitam. Di sini bawah teman-teman. Adanya di bawah sini si heater. Jadi kalau misalnya kedipannya 5 kali nanti adanya di bawah situ. Itu masalahnya di situ. Dan teman-teman perhatikan pasti ada kabel yang terhubung ke dalam heater itu. Heaternya tadi yang kayak kaca, kayak bohlam lampu itu harus kenceng soketnya. Terus yang kedua heaternya juga harus bagus. Kalau misalnya udah dikencengin, atau kalau saran saya jangan, kalau misalnya di sistemnya soketnya adu kayak gini, beradu gitu kayak apa ya? Beradu, maksudnya gampang disambung. Saran saya nggak usah pakai soket, langsung disambung aja, langsung disambung, disolah sistem, pasang lagi. Itu lebih aman daripada sistem soket, karena soket kadang-kadang kalau kena air suka karat. Jadi langsung aja disambung. Itu untuk kedipan 5 kali. Jadi heaternya bermasalah. Heaternya ini teman-teman ya, paham ya? Ini untuk heaternya. Oke, ini heaternya paham ya. Kalau misalnya kedipannya 5 kali. Terus yang kedua, selanjutnya kedipannya 6 kali. Kalau kedipannya 6 kali itu sensor kulkas yang bermasalah. Jadi di sini ada sensor kulkas atau termis. Kalau saya biasa bilang termis untuk refrigerator, termis pendinginnya di sini. Nanti di sini teman-teman juga bakal ketemu sama termis. Bentuknya kayak kapur putih, sama kayak yang saya sebutkan pada saat kedipan 2 kali tadi. Di sini teman-teman. Atau enggak dicari aja di sekitar sini, ada itu namanya termis kapur yang fungsinya untuk udara. Jadi dia untuk mengatur suhu. Biasanya kalau kedipannya sebanyak 6 kali, dia akan menandakan bahwa termis itu rusak atau soketnya kendor. Kembali ke soket. Teman-teman kalau saran saya jangan langsung ambil tindakan beli ini, beli itu, beli ini, jangan. Karena kulkas ini kemungkinan saya sering banget ketemu kulkas ini itu masalahnya di soket. Kulkas nggak AC itu masalahnya di soket. Jadi teliti lah, intinya teliti. Soket yang bermasalah atau termis kapurnya ya, termis kapur yang ada di ruangan refrigerator, ruangan bawah ini. Bentuknya seperti ini teman-teman ya, paham ya? Ini kan dibagi dua dia, satu di ruangan atas, pintu atas di freezer. Bentar. Satu di ruangan atas di freezer, satu di ruang bawah. Sekitar tombol itu, tombol 1, 2, 3, 10, gitu. Tombol termostat. Itu untuk kedipannya yang 6 kali. Ada lagi teman-teman. Lalu saya bahas sekarang untuk yang kedipannya 9 kali. Kedipan 9 kali masalahnya ada di rotary kotor, rotary error atau kompresor. Rotary. Jadi teman-teman tahu untuk di sini kan ada soket yang terhubung ke kompresor. Ada 3 soket, ada 3 kabel di sini. Di sini teman-teman ada 3 kabel. Yang ini, kalau nggak salah yang ini ya. Atau pokoknya yang jelas 3 arah ke kompresor. Perhatikan teman-teman untuk arah yang ke kompresor, kabelnya itu nggak boleh kendor. Perhatikan juga soketnya nggak boleh karat. Oke. Kalau misalnya dia berkarat, kemungkinan besar masalahnya di situ. Soketnya berkarat, jadi kendor. Otomatis dia nggak bisa bekerja. Akhirnya timbullah kedipan sebanyak 9 kali. Kedipan 9 kali ya, titik sampai 9 kali.
itu menandakan bahwa soketnya kendor atau kompresornya bermasalah. Tapi untuk kompresor ingat teman-teman, itu barang baru dan jarang sekali kompresor itu inverter itu rusak. Selanjutnya kedipannya 10 kali. Kedipannya 10 kali berarti masalahnya di sini teman-teman. Kedipannya 10 kali ya. Masalahnya di sini teman-teman. Modul inverter dan kompresor. Kompresornya rusak. Teman-teman tahu kompresor ya, mesin kulkas. Udah saya bahas banyak sekali di video saya. Silahkan dicek aja apa itu kompresor kulkas. Mesinnya kulkas yang fungsinya untuk mengoper dingin dari mesin ke evap untuk menurunkan tekanan tinggi ke tekanan rendah, itu kompresor. Kalau kompresor kulkas ada di situ. Jadi yang bermasalah adalah modul inverternya. Sebentar, ini di sini. Oh sorry, ini bukan di sini teman-teman. Ini masalahnya di sini teman-teman. Nah, ini modul inverter. Jadi kalau misalnya muncul kedipan sebanyak 10 kali, oke, berarti modul inverter dan kompresornya rusak. Paham teman-teman ya? Kalau misalnya kedipan 10 kali, berarti modul inverter, ini yang saya conteng biru, dan kompresornya rusak. Silahkan diperhatikan, entah itu ada elko-nya yang melembung, atau ada yang kebakar, atau ada yang buang, dan sebagainya. Silahkan diperhatikan. Dipahami betul-betul. Selanjutnya, kalau misalnya kedipannya 11 kali, 1, 2, 3, sampai 11 kali. Masalah di mana masalahnya? Masalahnya ada di fan motor rusak. Kipas kulkas. Aduh, saya belum. Coba saya bantu cari dulu ya. Kipas kulkas. Bentar. Jadi kipas kulkas itu adanya di dalam ruangan freezer yang teman-teman buka tadi ya. Di ruangan freezer ada evaporator kan di situ. Di situ nanti teman-teman bakal ketemu sama kipas. Kipas itu yang fungsinya buat ngoper dingin dari atas ke bawah. Nah, ini seperti teman-teman ya. Bukan yang ini, bukan. Ya, seperti ini. Nah, ini seperti teman-teman. Ayo. Ini sinyalnya teman-teman. Kelihatan teman-teman ya. Masalahnya di sini ya. Ini loadingnya agak lama sekali teman-teman. Harus sabar. Yang penting ilmunya nyampe. Jangan terburu-buru. Kalau belajar teknik itu pelan-pelan, teliti. Jangan buru-buru. Buru-buru nanti bukannya sembuh kulkasnya, malah teman-teman jadi emosi, kulkasnya nggak sembuh-sembuh, emosi gitu. Seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah kipas kulkas. Ini saya nggak bisa ngasih jarum soalnya ini masih belum saya persiapkan ini. Ini kipas kulkas, ininya bermasalah. Sebelum ininya diagnosa ininya bermasalah, teman-teman wajib hukumnya untuk soket, kembali ke soket, konekan. Jadi jangan abaikan masalah konekan, ini adalah masalah penting karena terhubung atau tidaknya konekan ini soalnya harusnya kecil, jadi harus kencang konekannya. Itu mempengaruhi kinerja kulkas. Jadi kalau misalnya kedipannya 11 kali, berarti masalahnya ada di kipas atau konekan kipas. Jadi teman-teman tuh bisa lebih cepat gitu ngediagnosanya, nggak apa aja dipegang. Jadi langsung kedipan sekian hasilnya sekian, kedipan sekian hasilnya sekian, kedipan sekian artinya sekian. Nanti saya akan rangkum semuanya di dalam deskripsi. Dan saya tetap terbuka pada teman-teman. Apabila teman-teman mau bertanya, silahkan komen saja di kolom komen. Saya akan bantu semampu saya. Yang jelas harapan saya adalah ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua, agar teman-teman bisa lebih hemat gitu dalam pengeluaran dan teman-teman juga tambah pintar dalam mengerjakan
kulkas ini. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa taala dan dilunasi segala semua utang-utangnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya apabila ingin mendapatkan info-info baru tentang saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.